Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 2B akan melakukan pemaparan terkait pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Adapun tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air. Boleh di next? Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Putri Kartikawati dengan NPM akhir 10, saya sendiri Alma Junida Amalia dengan NPM 12, Pipit Gustini dengan NPM 13, I Gusti Agung Febriswa Prajna dengan NPM 16, dan Ananda Salma dengan NPM 17. Boleh di next? Berikut kurang lebih poin-poin yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu meliputi 5 pilar SDA, kondisi lingkungan sungai, permasalahan yang ada, potensi yang dapat dikembangkan, serta strategi yang dapat dilakukan. Untuk poin pertama akan disampaikan oleh rekan saya, untuk itu saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama itu ada 5 pilar sumber daya air. Boleh di next. Pilar yang pertama itu adalah konservasi sumber daya air, di mana upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan, keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Konservasi air ini mencakup semua kebijakan, strategi, dan kegiatan untuk mengelola sumber daya alam, yaitu air, secara berkelanjutan untuk melindungi hidrosfer dan untuk memenuhi permintaan manusia saat ini hingga masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, konservasi sumber daya air ini merupakan upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi dari sumber daya air itu sendiri. Kemudian, yang kedua, ada pendayagunaan sumber daya air, di mana upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Ruang lingkup dalam pendayagunaan sumber daya air ini antara lain adalah dari hasil penelitian terkait pendayagunaan sumber daya air untuk pembangkit listrik tenaga PLTMH. Boleh di next. Kemudian untuk pilar yang ketiga ada pengendalian daya rusak air. Ini merupakan upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh air. Daya rusak air ini merupakan suatu kekuatan yang merusak yang disebabkan oleh sumber daya air dan dipacu oleh faktor lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi lingkungan. Contoh daya rusak air itu sendiri adalah longsor, banjir, tsunami, dan yang lainnya. Kemudian pilar yang keempat adalah sistem informasi sumber daya air. Informasi sumber daya air ini yang dimaksud berupa informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air, dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Boleh di next. Dan pilar yang terakhir adalah peran masyarakat dalam manajemen sumber daya air. Kurangnya kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh faktor latar belakang pendidikan, lingkungan, dan budaya masyarakat setempat yang yang merupakan salah satu yang untuk menaikkan kesadaran masyarakat ini akan pentingnya partisipasi mereka dalam menjaga kelestarian sumber daya air adalah dengan memanfaatkan peran perguruan tinggi, instansi, industri, dan pemerintah daerah yang berperan sebagai katalis di dalam masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan solusi dari permasalahan yang terjadi di daerah. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai kondisi lingkungan di Sungai Cimanuk Cimanggung. Boleh di next kan? Oke, yang pertama dari demografi sungainya sendiri, Sungai Cimanuk Cisanggarung ini merupakan sungai lintas provinsi yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang terdiri dari Das Cimanuk dengan luas 3.600 km persegi, dan yang meliputi Das Cisanggarung, Das Cipanas, sampai Das Pangkalan. Lalu untuk topografinya itu, Sungai Cimanuk memiliki hulu di kaki Gunung Papandayan dan hilirnya di Laut Jawa Tengah di daerah Kabupaten Indramayu. Lalu untuk
Sungai Cisanggarung, hulunya berada di Kabupaten Kuningan dan hilirnya berada di Kabupaten Cirebon. Boleh di next. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kondisi lingkungan melalui empat pilar dari aspek konservasi ini. Yang pertama ada aspek konservasi sumber daya air, yaitu dari sisi penggunaan lahan. Sebagian besar lahan di daerah sungai ini merupakan lahan pertanian dengan luas 2.736 km persegi yang terdiri dari persawahan, perkebunan, dan juga ladang. Lalu sisa dari luasnya ini digunakan sebagai pemukiman, kawasan perdagangan, dan industri. Lalu selanjutnya ada juga lahan kritis di daerah sungai ini dengan luas 178.794 hektar yang terjadi akibat proses erosi dan kerusakan vegetasi, yang terdiri dari kawasan hutan seluas 46.129 hektar dan di luar kawasan hutan seluas 132.665 hektar. Boleh di next. Selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek pendayagunaan sumber daya air. Dari aspek yang pertama yaitu sumber daya air di daerah tersebut, kondisi air permukaannya terdiri dari kurang lebih 10,24 miliar meter kubik per tahun dan air tanah 0,9 miliar meter kubik per tahun. Lalu dari aspek hidrogeologinya, ketersediaan air di Sungai Cimanuk Cisanggarung ini terdiri dari 10,24 miliar meter kubik atau 324,79 meter kubik per detik. Ketersediaan air tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti air irigasi, air rumah tangga, perkotaan, industri, dan kebutuhan air tambak. Boleh di next. Lalu aspek yang ketiga ada aspek pengendalian daya rusak air, di mana di beberapa lokasi pada ruas sungai tersebut sudah mengalami degradasi dasar sungai yang terjadi karena longsoran tebing, destabilisasi, dan kerusakan bangunan-bangunan seperti pilar jembatan dan intek pengambilan air. Lalu untuk aspek yang selanjutnya adalah aspek sistem informasi sumber daya air, di mana saat ini di Sungai Cimanuk Cisanggarung terdapat beberapa instalasi pengolahan SDA yang dimiliki masing-masing instansi dan mengelola informasi terkait dengan aktivitasnya dalam pengelolaan SDA. Boleh next. Mungkin permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat permasalahan yang dapat berdampak untuk wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Permasalahan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu permasalahan isu nasional, permasalahan isu lokal, dan isu lainnya. Permasalahan isu nasional dapat ditanggulangi oleh kontribusi pengelolaan wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Permasalahan isu lokal merupakan permasalahan yang terdapat di sekitar wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Dan yang ketiga merupakan isu lainnya yang dapat berdampak juga pada wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Yang pertama, permasalahan isu nasional. Permasalahan isu nasional yang terjadi pada tingkat nasional menjadi permasalahan yang perlu ditangani oleh seluruh komponen. Salah satunya yaitu kontribusi dari pengelolaan wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Terdapat 4 permasalahan isu nasional yang menjadi fokus utama. Yang pertama, penyediaan air minum. Layanan penyediaan air bersih belum tertangani secara baik dan efektif karena dalam sasaran Millennium Development Goals atau MDGs, target pelayanan air belum mencapai target, sehingga dengan dikelolanya wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung akan memberikan tambahan penyediaan air bersih. Yang kedua, ketahanan pangan. Isu kelaparan dan peningkatan kualitas bahan hasil pertanian masih kurang baik dikarenakan aktivitas pertanian, khususnya penyediaan air irigasi, belum memadai, sehingga intensitas tanam masih kurang baik. Yang ketiga, perubahan iklim global. Perubahan iklim global menyebabkan penurunan kualitas air, kegagalan panen, dan degradasi lahan. Dengan dikelolanya wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, perubahan iklim global dapat diantisipasi dengan diadakannya program GNKPA atau Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air. Dan permasalahan isu nasional yang terakhir yaitu ketahanan energi. Potensi energi
yang dibangkitkan dari tenaga air di Indonesia diperkirakan sebesar 75,67 gigawatt, sedangkan kapasitas terpasang baru 4.200 megawatt atau sekitar 5,5% dari potensi energi yang ada. Hal tersebut menjadikan kapasitas energi di Indonesia belum memenuhi potensi energi yang ada. Selanjutnya, yaitu permasalahan isu lokal yang terdapat di lingkungan sekitar wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Terdapat 8 permasalahan isu lokal. Yang pertama, degradasi lingkungan. Terdapat 178.794 hektar lahan kritis yang terdiri dari kawasan hutan seluas 46.129 hektar dan di luar kawasan hutan seluas 132.665 hektar. Yang kedua, bencana banjir dan kekeringan. Terdapat 13 lokasi rawan banjir seluas 8.834 hektar dan bencana kekeringan di daerah Pantura Cirebon hingga Indramayu. Yang ketiga, kualitas air. Kualitas air di sekitar wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung termasuk ke dalam kategori buruk. Hal tersebut dikarenakan kandungan COD dan BOD melebihi batas baku mutu. Hampir seluruh sungai membawa zat padat terlarut dalam alirannya dengan kadar yang tinggi, serta kondisi-kondisi lain yang menyebabkan kualitas air di wilayah sungai ini menjadi buruk. Yang keempat, degradasi dasar sungai. Degradasi dasar sungai di wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung tingkatnya telah masuk ke dalam kategori yang memprihatinkan akibat kegiatan galian golongan C atau kegiatan pertambangan yang mengeksploitasi. Selanjutnya, kurang tepatnya pemanfaatan ruang. Terdapat sejumlah hunian liar di sekitar bantaran dan sepadan sungai Cimanuk Cisanggarung. Lalu selanjutnya, intrusi air laut atau naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan. Intrusi air laut terjadi sepanjang muara sungai yang berada di Pantura dalam wilayah Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Selanjutnya, abrasi pantai. Abrasi pantai terjadi terutama di pantai utara atau Pantura, daerah Kabupaten Indramayu. Dan permasalahan isu lokal yang terakhir adalah permasalahan kawasan hutan. Luas kawasan hutan belum mencapai standar yang diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Permasalahan terakhir yaitu permasalahan lainnya yang berdampak pada wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Yang pertama, terdapat penurunan kualitas dan kuantitas pada beberapa aspek lingkungan. Yang kedua, kondisi daerah aliran sungai atau DAS sebagian besar sudah berada dalam kondisi yang kritis, terutama pada aspek ketersediaan air. Yang ketiga, tingkat erosi pada setiap daerah aliran sungai atau DAS rata-rata mencapai di antara 100 hingga 300 ton per hektar dalam setahun. Yang keempat atau yang terakhir, kurangnya pengelolaan kawasan lindung dalam peningkatan fungsi lindung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai potensi yang dapat dikembangkan dari Sungai Cimanuk dan Cisanggarung. Boleh di next? Potensi yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya air ini dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama ada aspek konservasi sumber daya air, di mana poin pertama merupakan pengembangan agroforestry atau warna farma di Gunung Ciremai, dan yang kedua pembangunan waduk-waduk kecil di WS Cimanuk Cisanggarung. Yang kedua ada aspek pendayagunaan sumber daya air. Potensi yang dapat dikembangkan berupa pengusahaan sumber daya air dalam ketahanan pangan, dan yang kedua pembangunan waduk-waduk kecil di WS Cimanuk Cisanggarung. Boleh di next. Aspek yang selanjutnya merupakan aspek sistem informasi sumber daya air, dan potensi yang dapat dikembangkan berupa pengembangan sistem informasi dan pengembangan sumber daya manusia.
Aspek yang keempat, aspek pengendalian daya rusak air. Potensi yang dapat dikembangkan yaitu berupa penambangan sedimen yang masih dapat dimanfaatkan dan pembangunan waduk pengendali banjir. Nah, aspek yang terakhir, aspek peran serta masyarakat dan koordinasi, berupa peningkatan kesadaran dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah strategi-strategi dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Boleh di-next? Berikut merupakan 5 poin utama terkait strategi yang dapat dilakukan, yaitu terkait dengan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pendayagunaan sumber daya air, peningkatan sistem data dan informasi pada bidang sumber daya air, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, untuk yang pertama itu terkait dengan strategi konservasi sumber daya air meliputi 3 poin utama, yaitu perlindungan dan pelestarian sumber daya air yang mencakup rehabilitasi dan perlindungan hutan, reboisasi kawasan hutan, penghijauan di lahan kritis, dan untuk poin yang kedua yaitu terkait pengawetan air, mencakup pengendalian aliran permukaan, penyadapan air, dan meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. Dan yang terakhir, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Boleh di-next? Untuk yang kedua, strategi terkait dengan pendayagunaan SDA itu terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu dengan penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan, penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air, dan yang terakhir pengembangan sumber daya air. Untuk yang ketiga, terkait dengan pengendalian daya rusak air juga terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu pencegahan bencana alam, penanggulangan bencana alam, dan pemulihan daya rusak air. Dan untuk yang keempat, itu terkait dengan peningkatan sistem data dan informasi bidang sumber daya air, terbagi menjadi 2, yaitu penyediaan data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan, dan mudah, serta memudahkan pengaksesan data dan informasi oleh masyarakat, swasta, dan dunia usaha. Dan yang terakhir, terkait dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air terbagi menjadi 3, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air, peningkatan kinerja lembaga pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan koordinasi di tingkat lintas kabupaten atau kota dalam pengelolaan sumber daya air. Baik, kiranya cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dengan dilakukannya pemaparan kali ini dapat meningkatkan awareness kita dalam pengelolaan suatu sumber daya air. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.